Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi soleh-soleha semua. Berjumpa lagi dengan Ustadz Excel. Hari ini kita akan membahas tentang yang pertama, perambatan bunyi. Yang kedua, kita masih akan membahas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Soleh-soleha semua, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan Ustadz pimpin ya. Soleh-soleha semua, berdoa mulai. Amin. Selesai. Soleh-soleha, seperti yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, bahwa Indonesia memiliki berbagai kebudayaan. Di antara kebudayaan itu, salah satunya yaitu alat musik tradisional. Soleh-soleha, mari kita dengarkan alat musik tradisional dari Kalimantan Utara. Apakah soleh-soleha bisa mendengarnya? Bagaimana bunyi musik itu bisa terdengar? Nah, benar. Kita bisa mendengarkan suara musik tradisional barusan karena adanya bunyi. Nah, apakah soleh-soleha tahu apa itu bunyi? Bunyi adalah suatu gelombang yang dihasilkan oleh suatu benda yang bergetar. Contohnya, seperti bunyi pada alat musik. Agar gitar menimbulkan musik, gitar tersebut harus dipetik agar menimbulkan getaran yang menghasilkan bunyi. Perambatan bunyi. Bunyi dapat merambat melalui 3 jenis media, yaitu benda padat, cair, dan gas. Namun, bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa. Hal itu dikarenakan ruang hampa tidak memiliki media yang dapat merambat bunyi. Yang pertama, bunyi merambat melalui udara. Contohnya, pada gambar ini terlihat 2 orang anak yang sedang melakukan percobaan. Salah satu anak memegang kaleng bekas dan satu lagi memegang selang. Selanjutnya, anak yang memegang selang berbicara kepada anak yang memegang kaleng melalui selang tersebut. Lalu, apakah yang terjadi? Ya, anak yang memegang kaleng akan mendengar apa yang dikatakan anak yang memegang selang. Hal tersebut bisa terjadi dikarenakan bunyi merambat melalui udara. Suara yang dikeluarkan anak tersebut merambat melalui celah-celah selang yang dia pegang. Lainnya, jika hujan turun, biasanya disertai petir, dan kemudian terdengar suara guntur. Suara guntur ini terdengar karena adanya udara. Suara guntur merambat melalui udara sampai ke telinga kita. Yang kedua, bunyi merambat melalui benda padat. Contohnya, bisa kita lihat ada 2 orang anak yang sedang melakukan percobaan. Mereka sedang melakukan percobaan menggunakan 2 buah kaleng yang disambungkan melalui benang kasur. Suara tersebut merambat melalui benang kasur. Benang kasur termasuk benda padat. Contoh lainnya, coba soleh-soleha tempelkan telinga soleh-soleha pada tiang atau tembok. Lalu, mintalah teman soleh-soleha atau keluarga soleh-soleha mengetuk tiang atau tembok tersebut. Soleh-soleha akan mendengar bunyi ketukan pada tembok atau tiang tersebut. Hal ini karena bunyi merambat melalui benda padat. Yang ketiga,
bunyi merambat melalui benda cair. Contohnya, pada gambar ada seorang anak yang sedang melakukan percobaan. Jika soleh-soleha memukul kaleng yang ada di dalam air, maka soleh-soleha akan mendengar bunyi kaleng tersebut, karena bunyi kaleng tersebut merambat melalui air. Nah, sekarang yuk kita melakukan percobaan. Coba soleh-solehah di rumah melakukan percobaan mengenai sifat bunyi merambat melalui benda padat. Di sini sudah ada langkah-langkah yang harus soleh-solehah kerjakan. Nah, sekarang yuk kita melakukan percobaan. Coba soleh-solehah di rumah melakukan percobaan mengenai sifat bunyi merambat melalui benda padat. Di sini sudah ada langkah-langkah yang harus soleh-solehah kerjakan. Coba soleh-solehah buatkan alat seperti pada gambar di layar dengan bantuan saudara atau orang tua di rumah. Lalu ajaklah saudara atau orang tua soleh-solehah berbicara dengan alat tersebut. Setelah membuat alat tersebut, coba ceritakan apa yang terjadi ketika soleh-soleha menggunakan alat tersebut. Selanjutnya, hari ini kita masih membahas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Siapa yang masih ingat apa itu gagasan pokok dan apa itu gagasan pendukung? Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi dari gagasan pokok. Bagaimana cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Pertama, soleh-soleha harus baca teks dengan saksama. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir pada setiap paragraf. Ustadz akan memberikan suatu contoh menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Di sini sudah ada teks yang berjudul batik. Yuk kita baca. Batik merupakan kain tradisional Indonesia. Kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam atau lilin yang dipanaskan. Kain batik berasal dari Pulau Jawa. Seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional. Misalnya, batik Bali. Dari teks batik tersebut, kita dapat menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya, di mana gagasan pokok dari teks tersebut ialah batik merupakan kain tradisional Indonesia, sedangkan kalimat seterusnya merupakan gagasan pendukung. Hal itu dikarenakan kalimat kain batik yang dihasilkan dengan cara dilukis dan dicetak menggunakan malam, hingga sampai kalimat terakhir itu menjelaskan bahwa batik merupakan kain tradisional Indonesia. Nah, itu merupakan cara menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari suatu cerita. Pada pembelajaran 2, kita telah membaca cerita tentang siap menghadapi musim hujan. Nah, tugas soleh-soleha selanjutnya yaitu mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung dari cerita siap menghadapi musim hujan. Tugasnya dibikin di buku tulis ya. Nah, soleh-soleha, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Akhiri pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.